Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widiatama dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan pada motor DC. Yang pertama itu ada tujuan. Yang pertama itu memahami hubungan tegangan, arus, kecepatan, dan torsi. Yang kedua, menganalisis pengaruh parameter motor terhadap kinerja. Yang ketiga, mengetahui respon sistem dari motor DC. Selanjutnya ada konsep dasar motor DC. Untuk motor DC itu merupakan aktuator yang mengubah energi listrik menjadi sebuah energi mekanik berupa gerakan rotasi. Arus yang mengalir pada kumparan armatur menghasilkan torsi elektromagnetik yang memutar rotor. Kecepatan motor dipengaruhi oleh tegangan input, arus armatur, momen inersia, serta beban dan gesekan yang bekerja pada sistem. Selanjutnya adalah pemodelan matematis. Pemodelan motor DC menggunakan hukum Newton untuk rotasi dan hukum Kirchhoff untuk rangkaian listrik. Yang pertama itu ada persamaan dinamika rotasi dari hukum Newton. Hukum Newton untuk rotasi menyatakan bahwa jumlah torsi yang bekerja pada suatu benda sama dengan hasil kali momen inersia dan percepatan sudutnya. Yang di bawah ini ada untuk rumusnya sendiri. Yang kedua, persamaan rangkaian listrik dari hukum Kirchhoff. Menggunakan hukum tegangan Kirchhoff atau KVL pada rangkaian armatur motor DC. Dan di sini ada rumusnya. Selanjutnya adalah parameter yang mempengaruhi kecepatan. Yang pertama, tegangan input. Makin tinggi tegangan input, kecepatan steady state akan semakin tinggi. Yang kedua, resistansi armatur. Makin besar untuk resistansi armaturnya, maka arus berkurang dan torsi akan menurun. Kemudian yang kedua ini, apabila untuk resistansi armatur makin besar dan terjadi arus penurunan, itu torsi akan turun. Yang ketiga, induktansi mempengaruhi respon transien itu pada saat waktu naik. Yang keempat, momen inersia. Semakin besar, maka respon sistem makin lambat. Yang terakhir, koefisien gesekan. Makin besar, maka yang terjadi kecepatan akhir akan menurun. Selanjutnya ada respon sistem. Yang pertama, respon transient. Yang pertama, pelaku sistem pada saat awal diberi tegangan. Kedua, ditentukan oleh LA, J, dan B. Yang kedua, respon steady state. Yang pertama, kecepatan akhir setelah sistem mencapai kestabilan dapat ditentukan oleh VA, RA, dan D. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari sisi pemodelan motor DC. Di sini pertama kita atur untuk parameternya. Di sini ada J sebagai inersia, diisi nilai 0,01, koefisien 0,1, konstanta 0,01, resistansi 1, dan induktansi 1. Dan sini untuk rangkaiannya ini terdiri dari input, penjumlahan, dan beberapa gen di sini. Dan untuk yang bagian atas ini merupakan rangkaian dari sebuah hukum Kirchhoff. Dan di sini untuk langkahnya itu input masuk ke penjumlahan. Setelah masuk ke penjumlahan, dia akan masuk ke gen induktansi dan menuju melalui resistansi dan menuju ke pengurangan. Dan di sini untuk yang bawah masuk ke penjumlahan dan masuk ke inersia dan akan dibalikkan lagi di looping ke pengurangan melalui gen feedback tersebut. Dan setelah itu kita running, dan setelah kita running akan
akan menunjukkan dua hasil grafik. Di situ yang atas itu menunjukkan grafik arus. Di sini terlihat untuk arusnya itu menunjukkan bagaimana arus melonjak di awal dan kemudian stabil saat motor mencapai kecepatan maksimum. Dan di sini untuk yang skop kedua itu merupakan dari kecepatan yang naik secara eksponensial hingga mencapai steady state 0,1, dan untuk melewati dan mencapai steady state menunjukkan motor memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 detik. Baik, di sini dilanjut untuk selanjutnya kita untuk rangkaian ini kita subsystem, dan selanjutnya di sini seperti ini. Untuk rangkaian ini kita menggunakan untuk kendali closed loop, dan di sini akan kita running. Terlihat untuk grafiknya. Untuk rangkaian ini kita akan menggunakan closed loop. Kita menambahkan blok transfer function di sini sebagai controller jika pada simulasi sebelumnya kecepatan motor tertahan di 0,1. Dengan adanya sistem kendali ini, motor sekarang mampu mengejar target kecepatan ke angka 1. Ini membuktikan bahwa controller berhasil menghilangkan steady state error yang terjadi pada motor. Mungkin itu dari pemaparan pemodelan pada motor DC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.